Tadi ketika sholat Isya dia sambungkan hubungan dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulia karena dia perbaharui syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau saya katakan jamaah ini semuanya dimuliakan Allah karena dia sholat, bukan somat. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Karena walaupun rumah ibu besar, mobil ibu mahal, tapi mohon maaf ibu selama ini tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan istri bapak yang belum sholat dibukakan Allah qalbunya. Karena walaupun dia cantik, tinggi semampai, rambutnya Pak Mayang terurai, bibirnya Pak Delima merekah, alisnya Pak semut beriring, pipinya Pak Pau bilayang, tapi sesungguhnya dia kuntilanak. Mathalul ladzi yadhkurullah, perumpama orang yang sholat mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tak sholat melupakan Allah, kamathalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kalau ada ibu-ibu suaminya tak sholat, berarti dia sudah nikah sama genderuwo. Kalau ada bapak-bapak bininya tak sholat, berarti istrinya adalah hantu, anaknya tuyul. Ustaz ini ngomongnya tak baik-baik. Allah bercerita tentang setan dalam Quran, Allah bercerita tentang iblis dalam Quran, Allah bercerita tentang Qarun dalam Quran, Allah bercerita tentang Namrus dalam Quran, Allah bercerita tentang Fir'aun dalam Quran. Baik tak baik bukan pada bunyinya, tapi pada kita mengambil pelajaran. Mikrofonnya rasa-rasa podcast. Masjid ini cantik luar biasa, megah, cantik. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini, tak pun kita doakan pahala kita semua malam ini mengalir kepada mereka. Tapi jangan gara-gara sudah bangun masjid tak sholat. Bapak tak sholat. Tahu kamu masjid yang besar itu, saya yang bangun. Pahala mereka semua mengalir ke saya. Memang betul pahala mengalir, tapi mesti ada ember penampungnya. Penampungnya itu adalah sholat. Man tarakas sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Anak-anak muda, saya ingatkan kalian jangan tinggalkan sholat, karena malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Betul. Berapa banyak orang yang divonis dokter karena tua, sakit-sakitan, jantung, koroner, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker otak, katanya mati. Sampai sekarang tak mati-mati, dokter juga sehat, itu yang mati juga. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya, malam ini yang paling banyak datang ini anak muda. Betul. Adapun yang tua-tua ini, mereka adalah anak muda terjebak di casing yang tua. Semangatnya luar biasa. Siapa yang sanggup berdesak-desakan, kami aja dari depan tadi lambat payah mau masuk ke dalam, bisa dia datang. Ini menunjukkan walaupun dia tua, tapi semangatnya muda. Betul? Sekarang ada anak
Apa kata dia? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Sampai masanya kau akan mati. Yang dibawa serta adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, dihitung pada hari kiamat nanti. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka kalau ada orang jabatannya tinggi, sholatnya rajin, beruntung dunia, beruntung akhirat. Pak, biji. Iya, betul. Dari pesantren Bustanul Ulum, saya tausiah beberapa bulan yang lalu di sana. Beliau cuma sampai kelas 3. Kelas 3 dari hidayah, tapi bisa memimpin, membuat gerak jamaah anak-anak muda dari di bawah, foto dengan Ustaz Tobat. Bayangkan kalau dia sampai kelas 6. Masya Allah, tabarakallah. Hadir bersama kita Tengku Haji Fadil Rahmi, anggota DPD RI Senator Nangro Aceh Darussalam untuk Jakarta Senayan. Taman pesantren, sholat, Taman Al-Azhar Kairo, ada pula jabatan. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, main bolanya hebat, tendangannya. Tak ada kekurangan. Sudahlah tak ada jabatan, tidak tamat daya, tidak sholat, badan loyo letoy lesu lunglai, mati dia. Ibu-ibu kalau mau cari menantu yang pertama kali dilihat adalah sholat. Punya menantu kaya, PNS, pengusaha, BUMN, direktur, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tak sholat, mau? Dalam hatinya, mau? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Menelpon orang jam 12 malam. Assalamualaikum. Salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Ini siapa? Ya Pak Ustaz. Dapat nomor saya dari mana? Ada deh. Apa masalahnya? Suami saya Pak Ustaz pulang tengah malam, mabuk sakau. Maaf di rumah, bawa perempuan tak baik sekarang di ruang tamu Pak Ustaz. Memang saya dikasihnya mobil, memang saya dikasihnya duit, memang rumah ini cantik dan indah besar, tapi tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Pengakuan seorang perempuan, ternyata harta tak bisa membahagiakan. Tapi kalau suaminya sholat, insya Allah memang tidak terlalu bahagia, tapi tidak terlalu melarat dan susah. Mudah-mudahan yang suaminya sudah sholat, rezekinya dibukakan Allah. Hidup ini tidak ada ujiannya. Ibu mesti mengatakan, abang, biarpun makan sekali sehari, walaupun tidur beralaskan koran, selama kau sholat, aku tetap setia mendampingimu. Dalam kurung, jangan lama-lama. Datanglah seorang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku diberi utang, rezekiku payah, susah. Kata Nabi, jangan tinggalkan sholat, minta perlindungan dari lapar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kami tak paham Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia payah Pak Ustaz, bahasa Aceh. Bahasa Inggris bisa Pak Ustaz, terserah. Asal jangan dalam sholat bahasa Inggris. Di luar sholat, saya sampai hari ini baca doa tetap pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Banda Aceh 3 hari, 25, 26, 27 balik besok pagi. Jangan sampai pilot mampu pesawat salah belok. Jangan sampai mau mendarat tempatnya meletus. Pakai bahasa Indonesia. Adik-adik, ya Allah, aku mau nikah, calon mertua aku menolak, tolong bukakan pintu hatinya, kalau tak diterima matikan dia. Doa yang baik, Pak. Yang penting di awal itu mesti ada 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Apa doa zikir selesai sholat? Paham? Kenapa kita zikir jahar? Zikir jahar kan udah tahu bacaannya, kan sudah sering dibaca. Untuk apa dibaca kuat? Imam sebelum takbiratul ihram pasti imam mengatakan luruskan shaf, rapatkan shaf, karena PPKM sudah hilang. Imam mengatakan luruskan shaf. Jamaah itu tahu tak bahwa kita sebelum sholat lurus shaf? Tahu tak jamaah itu bahwa kita mesti rapat? Tahu. Kenapa diulang-ulang imam? Belum pernah lagi saya sholat lalu imam mengatakan begini, jamaah tidak disuruh kalian lurus, kalian kan sudah tahu. Jadi kalau ada imam mengatakan tak perlu zikir jahar karena makmum sudah tahu, nanti selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman zikir tak perlu jahar karena kalian sudah tahu guys. Kalau saya jadi imam, saya tetap jahar untuk mendidik makmum. Makmumnya udah tahu, makmumnya sering sholat. Ada yang baru sekali, itulah dia sholat. Selama ini dia malu, selama ini dia sakau, terbuka pintu hatinya, sholatnya, tak tahu dia bacaannya. Ketika imam berzikir, dia bingung. Hanya mulutnya gerak-gerak, pas ditanya kawan, apa yang kau baca tadi? Kau kan baru tobat. Aku tobat. Zikir jahar mengusir hantu setan. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berisik di sudur, di dada. Dia tak berisik di telinga. Mengusirnya dengan suara yang kuat. Itulah mengapa azan itu dicari anak muda yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dicarilah anak-anak orang tua yang bersuara Allah. Tahu azan itu semua. Ketika azan berkumandang, suara menggelegar, setan lari tunggak langgang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan Babin Kartimas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Tapi setannya kuat. Tidur. As-salatu khairun minan naum.
as-salatu khairun minan naum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Macam mata kail pancing dari kulit yang basah, lepas, copot. Bagaimana rasanya mati itu? Tak bisa diceritakan karena aku belum mati. Tapi dalam riwayat yang sahih, seperti mata kail ditarik dari kulit yang basah. Ya rasanya gimana Pak Ustaz? Tak bisa diungkapkan. Tapi saya ingin merasakannya. Besok beli ke toko pancing, cucukkan, tarik. Buat video pendek, vlog. Hai guys, kalian mau merasakan mati? Sekarang orang kan sibuk membuat konten, tapi kontennya melalaikan dari Allah, kontennya tidak mengingatkan kepada ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, masih berdetak. Sebelah kiri letak jantung, besarnya sebesar genggaman. Jadi kalau tangan bapak besar, sebesar itu jantung bapak. Jantung saya sebesar, letaknya sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdebu. Sampai masanya nanti dia berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tidak naik ke otak. Kalau darah sudah tak naik ke otak, gelap, berkunang-kunang, stroke ringan, mati, beku, jadi anak, membusuk, hitam, mata pandang. Ibu-ibu paling takut matanya hitam, maka sebelum tidur malam dipotongnya timun. Tak dapat timun, tomat. Besok mau sambal belacan, tak ada tomat, itu sambal. Takut matanya hitam, takut ketiak hitam, takut kuku hitam, takut kepala berketombe, takut kaki retak-retak, takut kulit kasar bersisik, tapi tak takut mati menghadap Allah. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abdul Somad datang ke Nanggung Aceh Darussalam. Apa yang dibawanya? Peci, sorban, baju, celana panjang. Sampai di Nanggung Aceh Darussalam, semuanya tak laku. Pecinya dirobah dengan peci 17 tahun tsunami Aceh. Sorbannya dirobah, dipasangkan oleh Pak Yunus. Bajunya dirobah, baju batik pintu Aceh. Anda mau dapat, hubungi nomor kontak berikut. Peci kesayangan, sorban penuh kenangan, batik yang sejuk dalam pandangan. Tapi begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, semuanya tinggal hanya kenangan. So sweet. Habis waktu. Karena dari mulai A sampai bar, disitulah letaknya. Sholatnya apa? Sholat isya. Usolli fardhol isya. Berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Adaan apa qadaan? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Dari A sampai bar, disitulah letaknya. Usolli fardhol isya 4 rakaat adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini ada berapa? Allah Akbar. Kapan kau berniat? Oh, niat saya sebelum takbir. Oke, 3 mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali. Niatnya sebelum takbir. Tapi tadi kita tengok sebelum takbir kau main handphone. Kapan kau berniat? Kalau berniat di dalam takbir, mazhab Syafi'i. Saya berniat dalam takbir, panjang takbir saya. Allahu Akbar. Qasar ta'arab tahiyat dalam takbir. Yang saya khawatir
khawatirkan kau tak berniat dalam takbir, kau tak berniat sebelum takbir, tapi berniat sesudah musibah. Allah berkata-kata dalam hati, karena habis main handphone, habis update status, sholat maghrib, sholat isya, habis isya aja dah, batal sholat yang main-main. Dari awal kita sudah qul binas, malikinas, ilainas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlub, ma'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Astagfirullah. Allahu akbar. Ini tegur kawan. Imam belum. Allahu Akbar, kata imam, barulah kau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis kau dengarkan bacaan imam baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau imam mengucapkan amin, ikut. Karena kalau aminmu diserentak dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang lalu. Kuat sampai bergetar masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu serentak dengan malaikat. Banyak orang pasti tanya kawan, mengucapkan amin, sudah mewakilkan kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gaya sangka ayat apa tuh? Rupanya apa ini? Tapi hebatnya masyarakat lingkungan Masjid Jami Baitul Jannah, orinya tadi makan dengan saya di rumah Pak Uji, 5 kali diundang oleh Presiden Turki. Luar biasa. Saya tadi itu beliau, Ustaz, saya ini 5 kali diundang Presiden Turki, ini foto saya kening saya dicium, langsung saya foto juga, langsung saya wawancara. Gimana ceritanya Pak Imam bisa diundang oleh Presiden Turki sampai 5 kali? Awalnya saya musabaqah Pak Ustaz, habis itu menang, seluruh qori di dunia diundang. Dari Mesir ada, dari Suriah ada, dari Maroko ada. Tapi yang menang juara 1 orang Indonesia dari Nahru Haji Darussalam. Wah, gagah banget. Jadi kalau saya nanti jalan-jalan ke Turki ditanya sama orang Turki, dari Indonesia, where I come from, Indonesia. Do you know our Qari? Kenal ente Qari yang baca Quran? Oh ya, ini foto ini. Ente orang Aceh? Ya, sering ada Aceh. Pentingnya kita kenal dengan orang baik. Gimana ceritanya Ustadz bisa menjadi qori internasional? Saya ini Pak Ustadz, waktu dalam kandungan ibu saya, ayah saya meninggal, anak yatim. Sekarang bapaknya ada, emaknya ada, bisa pula dia jadi hantu. Pakai narkoba, mabuk, sakau, berzina, ditangkap polisi, ditanya, kenapa kau nakal? Aku berasal dari keluarga broken home, kurang kasih sayang. Dasar biadab. Anak yatim tidak ada ayahnya,
dibesarkan oleh seorang ibu single parent, bisa menjadi polri internasional, juara 1, diundang, kebanggaan yang luar biasa. Dari video tadi Allahu Akbar, itu tadi ngajak takbir. Allahu Akbar. Jadi mimpi itu adalah proses hidup yang tidak selesai. Itu di mata saya sambungkan takbir. Saya takut kalau tak kita takbirkan itu bawa takbir. Terkejut di sebelah. Takbir Allah Akbar. Kalau mimpi kita masih takbir, alhamdulillah. Kalau mimpi kita masih takbir, alhamdulillah. Kalau mimpi kita masih tasbih, alhamdulillah. Yang khawatir ketika kita mimpi, saya siap-siap bisa mendapur melayani. Ya kan Bu? Ibu-ibu itu ya dalam hatinya iya banget atau iya aja ya. Sholat. Betapa indahnya ketika seorang suami membangunkan istrinya, bangun adinda, lalu mereka tahajud, musolli sunnatan tahajud, raka'ataini imaman. Dulu dia sholat sendiri di Masjid Jami Baitul Jannah saat iktikaf malam. Tapi begitu dia sekarang sudah punya istri, dia sudah punya makmum. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Begitu pedenya dia berkata, ditanya sama calon mertuanya, apa yang kau jadikan mahar untuk menikah dengan anak gadisku? Mengajarkan surat Ar-Rahman ayat. Masya Allah, ini yang diinginkan selama ini. Ini tidak bisa nyata, ada dalam sinetron. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Begitu malam tiba, terdengar suara mengaji dari dalam kamar. Pintu kamar tak terkunci, terbuka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Berdua pun sayung-sayung dekat mau menutup pintu, ditengok terus meniti pintu masuk. Ya Allah, jadikan menantu-menantu kami para qari menghafal Quran. Jadikan anakku Hizan Aziz Abdullah menghafal Quran ya Allah. Tengoklah tulusnya jamaah Masjid Jami Baitul Jannah yang kudoakan anak, bukan anaknya. Anakku kudoakan, ku sebut namanya. Mereka semua dengan tulusnya berkata amin, bersih hatinya. Tak ada yang bertanya-tanya, ya Allah jadikanlah anakku Hizan Aziz Abdullah jadi menghafal Quran. Tak ada dia komen anak kami tak? Kenapa mereka mengaminkan? Karena mereka tahu kalau kita doakan maka malaikat pun mendoakan yang sama. Ketika jamaah mengatakan amin, maka apa kata malaikat? Kau mendapatkan yang sama seperti yang kau aminkan doa Abdul Somad. Semua anak yang menjadi penghafal Quran insyaallah. Anak yang mestinya main handphone, yang mestinya nonton TV, yang mestinya main warnet, tapi malam ini digendong, dibawa. Tuh bapak menggendong anak, tuh ibu menggendong anak. Ya Allah, ibu bapak yang membawa anak demi dapat barokah, selamatkan anak-anak dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak dari zina ya Allah. Jadikan anak-anak ini menghafal Quran ya Allah. Ketika kami nanti menghadap mereka bangun di tengah malam berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tak ada lagi yang kita harapkan bisa setelah kita mati.
Ulama besar hilang, Al-Mukarram, Tengku Haji Abdul Somad hilang. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh kita. Yang dulu lupa memilih anaknya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Nanti kumpulkan anak-anak, bawa mereka ke rumah, undang makan, kasih tahu, aku dulu jahil, tak paham agama, aku takut dituntut Allah. Sholat kalian, pakai jilbab panjang, bawa keluarga kalian ke masjid, kan aku nanti akan dituntut di hadapan Allah. Latus anunna yauma idzin 'anil na'im. Yang belum menikah, pilihlah calon istri yang sholat, jangan karena TikTok. Nanti kalau kau cari dia karena TikToknya, waktu kau mati pun di TikTokkan ya kau. Sedang hamil pun lompat-lompat di TikTok. Lahir anak, tapi kan TikTok ada yang baik Pak Ustaz, ada yang nasihat Pak Ustaz. Betul, yang baik tak kita bahas. Mudah-mudahan kita membahas yang tak baik ini supaya kita selamat dari yang munkar. Sampai akhirnya orang yang tak mau ke masjid, orang yang hatinya keras, orang yang angkuh dan sombong dibawa juga ke masjid, tapi tidak di sini tempatnya, diletakkan di samping. Setelah salam, barulah imam mengumumkan kepada jenazah disilakan maju ke depan. Tak pula bisa berjalan. Kalau dia berjalan lagi kita semua. Dipikul, tidak di sini tempatnya, karena ini tempat makmum. Imam baik, yang dulu mengejek, yang dulu tak mau ke masjid, yang dulu sombong, yang dulu angkuh, karena kaya, karena berkuasa, karena ganteng, diletakkan jenazahnya di depan imam, bukan di belakang imam, depan imam. Dulu takbir sekali untuk dia nampak kamu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma shalli warhamna dan seterusnya. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Assalamualaikum. Makmum heran. Pak Imam, kenapa bacaan sholat lebih pendek-pendek terus dan seterusnya dibaca? Kenapa? Selama ini dia terus saja di depan lewat tak mau lewat. Tahan. Tapi rasanya di Namro Aceh Darussalam tak ada imam model begitu. Setelah sholat ditanya jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Apa pula baik? Dia tak pernah masjid. Saya tak pernah mau menyaksikan jenazah dan sampai sekarang umur saya 44 tahun, walaupun banyak yang menduga 24. Tak pernah saya mau menjebak jamaah untuk bertanya, apakah jenazah ini baik? Orang jahat, bukan pernah mau ke masjid, mengejek orang ke masjid, mengolok-olok orang ke masjid. Kalau ada orang ke masjid anak muda, ditanya, kau mau kemana? Mau ke masjid? Hah? Kawan kau kemarin dia ke masjid mati. Kau mau kemana? Mau ke masjid? Mimpi apa kau itu? Mau kemana? Mau ke masjid? Dunia mau kiamat kan? Pada akhirnya orang yang mengejek ini juga mimda tema taya bawati mampus. Mati kita menghadap Allah. Mana yang disombongkan? Mana yang diangkuhkan? Rumah yang besar diangkuhkan, dijual, dibagi-bagi oleh ahli waris. Mobil yang besar diangkuhkan, tak bisa dibagi karena kredit belum lunas. Bini cantik diangkuhkan, akan dipinang oleh brownies, Kau tak punya apa-apa. Pakaian 3 lemari tinggal dibagi-bagikan kepada jamaah masjid. Ini pakaian almarhum, begitu ditengok almarhum jadi digunting mereka untuk alat kuali kompor.
mana kebanggaan, mana kehebatan, mana gagah perkasa, semuanya akan menghadap Allah, dan yang dibawa adalah sholat. Kan ada sedekah, kan ada haji, kan ada selawat, kan ada zikir, kan ada jihad. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya. Bisa menjadi kalau tak ada tiang? Tak ada. Maka orang yang tak salat, semua amalnya tumbang karena tidak ada tiang. Kubahnya cantik jatuh, dinding yang hebat roboh, lampu yang bagus hilang karena tiang. Nanti mudah-mudahan habis Covid kita bisa umroh. Amin. Sholat di taman Rabbah, amin. Tengok nanti di taman Rabbah, mihrab tetap nanti jadi imam. Di tiang sebelah kiri ada tulisan As-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Tempelkan pecut cambuk di dinding rumah, dinding ruang tamu. Tempelkan hiasannya cambuk. Supaya apa? Kalau anak-anak tak sholat tunjuk cambuk. Bapak Ibu nanti kalau ke rumah saya ke Riau, tengok nanti di dinding ada apa itu? Arif. Cambuk sebelah kanan, Arif sebelah kiri. Cambuk sama Arif dikasih sama orang Madura. Jamaah Madura tahun 2019 saya ke sana, dikasih mereka saya tempel begitu. Untuk tak saya tempel yang dari Aceh, rencong. Yang rencong saya tempel di atas. Nah di ruang tamu saya tempel cambuk sama Arif supaya orang anak-anak kalau tak sholat tengok. Bukan mau mematahkan tulang mereka, bukan mau jangan anak karena tak sholat ditarik telinganya sampai lepas. Nanti setelah besar dia jadi pejabat, ditanya sama anak buahnya, Pak, telinga bapak mana? Dicabut mak begitu. Tak boleh mukul pada wajah yang cacat, tak boleh patah, tak boleh lebam, tak boleh biru, tak boleh mukul pada alat vital nanti dia impoten, mohon maaf. Jadi memukulnya itu pun hati-hati. Mentang-mentang boleh mukul, dipukulnya anak setengah mati. Pasti tanya, kenapa ini pukul? Aku sakit hati sama bapak. Tak bisa begitu, memberikan efek jerah. Tapi dengan kelembutan yang baik, anak-anak disuruh sholat. Tak ada gunanya umur kau panjang, kalau kau tak sholat. Walaupun hidup, tak boleh di masjid, tak boleh. Kalau di luar 3 album tidak selesai. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah
di Israel, Palestina sedang dijajah ini, tak boleh perempuan sholat di masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Nangro Aceh Darussalam yang paling baik, yang paling depan. So perempuan yang paling buruk, yang paling saya bilang sekali lagi, sok laki-laki yang paling baik, yang paling depan. Sok perempuan yang paling buruk, yang paling kalau tidak ada dinding. Jangan gara-gara ini besok semua ibu sholat di tangga. Kalau tak ada dinding, kalau tak ada kain, kalau tak ada penghalang, sok yang paling baik bagi perempuan adalah paling belakang, karena dia yang paling jauh dengan laki-laki. Tapi kalau ada kain penutup, tapi kalau laki-laki penuh semua di bawah, maka perempuan naik ke atas. Kenapa perempuan begitu? Perempuan, laki-laki. Surat-surat pendek, rukun iman, sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya